Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Matematika, Ekonomi dan Bisnis. Di dalam video kali ini kami akan membahas bab mengenai fungsi. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Pertama, ada Imam Barokah, kedua Nur Arista Melanoi Agustina, dan yang ketiga Putri Fidianingrum. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dan menguraikan terkait 5 subbab. Pertama, mengenai fungsi dan hubungan. Kedua, variabel bebas dan terikat. Ketiga, sistem koordinat kartesius. Keempat, fungsi dengan satu variabel bebas. Dan yang terakhir yaitu fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas. Baiklah, di sini kita akan memasuki slide kedua, yang dimana kita akan membahas terkait fungsi dan hubungan. Sebelum kita mempelajari terkait fungsi dan hubungan, terlebih dahulu kita itu harus memahami mengenai konsep himpunan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan himpunan pasangan urut selalu menghubungkan dua elemen. Kedua elemen ini masing-masing dapat berbentuk bilangan nyata atau suatu variabel tertentu. Misalkan saja, untuk setiap pasangan urut di mana elemen pertama dari pasangan urut adalah suatu variabel X dan elemen kedua dari pasangan urut adalah suatu variabel Y. Ini berarti bahwa ada hubungan di antara variabel X dan variabel Y. Pada slide kedua ini kita menampilkan 3 buah grafik, yaitu ada grafik A, B, dan C. Grafik A dan B itu merupakan hubungan fungsional antara X dan Y. Sedangkan gambar C atau grafik C itu bukan hubungan fungsional antara X dan Y. Mengapa demikian? Pada grafik A itu menunjukkan fungsional di antara X dan Y karena setiap nilai X itu berhubungan tepat satu variabel pada nilai Y. Dibuktikan dengan X1 itu tepat pada Y1, X2 tepat pada Y2, begitupun dengan X3 tepat pada Y3, yang artinya setiap nilai X itu berhubungan dengan satu nilai Y. Kemudian pada grafik B itu juga merupakan fungsional antara X dan Y karena setiap nilai X berhubungan dengan satu nilai Y, walaupun nilai Y itu memiliki 2 nilai X. Sedangkan pada grafik C tidak disebut hubungan fungsional karena nilai X itu berhubungan dengan lebih dari satu nilai Y. Di sini dapat kita lihat bahwa X1 itu berhubungan dengan Y1, Y2, dan Y3. Maka grafik C ini tidak bisa dikatakan sebagai hubungan fungsional antara X dan Y. Kemudian suatu hubungan fungsional itu dapat kita nyatakan dengan rumus Y sama dengan Fx, atau bisa kita baca dengan Y adalah sama dengan fungsi dari X. Selanjutnya kita masuk pada slide ketiga, yang dimana setelah kita memahami terkait penjelasan 3 grafik sebelumnya, dapat kita ketahui bahwasanya pengertian dari fungsi itu ialah suatu hubungan di mana setiap satu elemen dari wilayah asal atau kita sebut dengan domain atau wilayah X itu saling berhubungan dengan satu elemen dari wilayah jangkauan atau range atau juga wilayah Y. Dari pengertian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya suatu fungsi itu adalah suatu hubungan atau relasi
Akan tetapi, suatu hubungan belum tentu suatu fungsi. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada grafik C sebelumnya. Ketika nilai X itu berhubungan dengan lebih dari 1Y, itu tidak bisa dikatakan sebagai fungsi, tapi bisa kita katakan sebagai hubungan. Baiklah, kita akan memasuki slide selanjutnya yang dimana akan membahas subbab yang kedua mengenai variabel bebas dan terikat. Pada pernyataan fungsi Y adalah sama dengan fungsi dari X, dapat kita ketahui bahwa variabel yang mewakili wilayah domain atau wilayah asal itu disebut dengan variabel bebas, variabel regresor, variabel terkontrol, dan variabel penjelas. Sedangkan variabel yang mewakili wilayah range atau wilayah jangkauan itu disebut dengan variabel terikat, variabel regresi, variabel respon, variabel terukur, dan variabel hasil. Nilai-nilai dari suatu variabel bebas ini dapat kita tentukan secara bebas oleh analisis pada suatu masalah. Sedangkan nilai-nilai dari variabel terikat hanya tergantung dari variabel bebas tadi. Kemudian, dalam analisis ekonomi dan bisnis yang menggunakan model-model matematika, seringkali dengan mudah dapat kita tentukan variabel mana yang termasuk ke dalam variabel bebas dan variabel mana yang termasuk ke dalam variabel terikat. Untuk contohnya yaitu ada variabel harga dengan lambang P dan variabel jumlah dengan lambang Q, di mana variabel harga itu mempengaruhi variabel Q, sehingga variabel harga atau P itu dianggap sebagai variabel bebas dan variabel yang diminta atau Q itu dianggap sebagai variabel terikat, sehingga ditulis Q adalah sama dengan fungsi dari P. Namun, seringkali variabel yang diminta itu justru mempengaruhi variabel harga, sehingga variabel yang diminta itu dianggap sebagai variabel bebas dan variabel harga itu dianggap sebagai variabel terikat, sehingga ditulis P adalah sama dengan fungsi dari Q. Hal ini berlaku pada fungsi permintaan dan penawaran. Sistem koordinat Kartesius. Titik-titik koordinat Kartesian biasanya dinyatakan dengan notasi pasangan urut X, Y, di mana X dan Y mengacu pada koordinat Y. Ini tidak lain menunjukkan lokasi atau posisi titik dalam bidang Kartesius. Contoh 4,9 berarti bahwa titik koordinat mempunyai nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 9. Bidang koordinat atau bidang Kartesius terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 mencakup himpunan pasangan urut dengan nilai-nilai positif untuk sumbu X dan sumbu Y. Kuadran 2 terdiri juga dari himpunan pasangan urut dengan nilai positif pada sumbu Y dan nilai negatif pada sumbu X. Kuadran 3 terdiri dari himpunan pasangan urut dengan nilai negatif pada kedua sumbu baik X maupun Y. Terakhir adalah kuadran 4, terdiri dari himpunan pasangan urut dengan nilai positif pada sumbu X dan nilai negatif pada sumbu Y. Pada gambar di atas menunjukkan titik-titik koordinat pada masing-masing kuadran dapat dilihat pada gambar di atas, yakni titik A terletak pada kuadran 1, titik B pada kuadran 2, titik C pada kuadran 3, dan titik D pada kuadran 4. Baik, selanjutnya kita membahas fungsi dengan satu variabel bebas dan fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas. Yang pertama, fungsi dengan satu variabel bebas ini berarti hanya ada satu variabel bebas yang mempengaruhi pada satu variabel terikat. Sebenarnya ada beberapa jenis fungsi, tetapi yang biasa digunakan ekonomi dan bisnis itu terbatas.
yakni ekonomi dan bisnis hanya menggunakan fungsi polinom, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma. Bentuk umum fungsi polinom yakni Y sama dengan A0 tambah A1x1 plus A2x2 plus titik-titik sampai A ke N X ke N. Dengan keterangan yakni Y ini dinamakan variabel terikat dan X dinamakan variabel bebas. Artinya Y, variabel terikat ini hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas, yakni X. Sedangkan A0, A1, A2 sampai A ke N itu dinamakan konstanta. Yang kedua, yakni fungsi dengan dua atau lebih variabel bebas adalah suatu fungsi yang menyatakan bahwa terdapat dua atau lebih variabel yang mempengaruhi pada satu variabel terikatnya. Maksud dari pengertian ini adalah variabel terikat dipengaruhi oleh dua variabel bebas. Misalnya, variabel terikatnya itu Y. Variabel terikat ini dipengaruhi oleh dua variabel bebas, yakni F dan X. Fungsi ini disebut multivariat yang sering dijumpai dalam penerapan ekonomi dan bisnis. Dinyatakan dalam bentuk aljabar dan non-aljabar. Bentuk umumnya sebagai berikut. Y, F dalam kurung X1, X2, sampai Xn dengan keterangan Y tersebut menepati fungsi variabel terikat dan sedangkan F dan X adalah variabel bebas. Lanjut di contoh soal. Sebelumnya kita ulangi lagi bahwa bentuk umum dari fungsi satu variabel bebas dan fungsi dua atau lebih variabel bebas. Fungsi dari satu variabel bebas yakni Y sama dengan A0 plus A1x1 plus A2x2 plus titik-titik sampai A ke N dan X ke N. Sedangkan fungsi dua atau lebih variabel bebas bentuk umumnya sebagai berikut. Y sama dengan F dalam kurung X1, X2 sampai X ke N. Contoh dari fungsi satu variabel bebas. Di sini saya memberikan F X sama dengan X kuadrat min 2X plus X3 plus 3. F yang diminta yakni F min 2 dengan penjabaran sebagai berikut. X diganti min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 min 2 plus 3 sama dengan 4 tambah 4 tambah 3 sama dengan 11. Selanjutnya fungsi dua atau variabel bebas. Di sini variabel bebasnya yaitu X dan Y. Fungsi yang diminta yakni X2 dan Y3. F 2,3 yakni Fxy sama dengan 5 plus 3X min 4Y kuadrat min 2 sama dengan 5 plus 6 min 5 min 2 sama dengan 11 min 7 sama dengan 4. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan atau kesalahan penyampaian dari kelompok kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya.
Dan apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.